Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah, yaitu materi kelas 12 Sejarah Indonesia. Yaitu kita akan kembali membahas bab 2 tentang Indonesia dalam panggung dunia. Ini sebetulnya minggu lalu ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sebagian dari materi ini, yaitu tentang politik luar negeri bebas aktif ya. Dan kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang politik luar negeri bebas aktif. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa pengertian politik luar negeri bebas aktif, kemudian juga pentingnya atau tujuan politik luar negeri bebas aktif yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Hatta, kemudian juga landasan politik luar negeri bebas aktif, yaitu landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 45, kemudian landasan operasionalnya adalah tentang TAP MPR yang menyangkut tentang landasan politik luar negeri Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang politik luar negeri bebas aktif dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, tentu saja kalau kita bahas tentang politik luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah kita tidak bisa hanya membahas tentang bagaimana politik luar negeri pada saat dilaksanakan, tapi kita bahas yaitu pada masa-masa sebelumnya. Yang pertama adalah pada masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno, yaitu pada masa demokrasi liberal. Nah, pada masa tersebut pelaksanaan dari politik luar negeri Indonesia itu berkaitan erat dengan kabinet-kabinet yang berkuasa pada saat itu. Ya, kita ketahui bahwa pada masa tersebut dari tahun 50 sampai 59 terjadi pergantian kabinet sampai 7 kali, mulai dari kabinet Muhammad Nasir, Sukiman, Wilopo, kemudian Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan kemudian pada masa kabinet Juanda. Nah, pada masa itu politik luar negerinya itu tergantung pada kebijakan dari masing-masing kabinet. Kemudian yang kedua adalah penerapan politik luar negeri yang berbeda-beda juga sering menimbulkan pertentangan dalam parlemen, bahkan berujung pada jatuhnya kabinet itu sendiri. Misalnya saya ambil contoh adalah pada masa kabinet Sukiman. Ya, nah kabinet Sukiman ini politik luar negerinya, beliau menegaskan bahwa politik luar negeri pemerintahnya adalah politik luar negeri bebas aktif, yang artinya pada saat itu kita bebas ya, tidak memihak kepada salah satu blok dunia yang waktu itu sedang bersaing, sedang berperang dingin, yaitu blok barat dan blok timur, AS dengan US. Nah, dinyatakan seperti itu. Tapi ternyata pada perkembangan selanjutnya ada program yang dilaksanakan oleh Kabinet Sukiman, yaitu yang namanya MSA, Mutual Security Act. Pada saat itu Kabinet Sukiman mendapatkan bantuan keuangan, bantuan dana dari Amerika Serikat ya, untuk mengembangkan militer di Indonesia. Nah, hal itulah yang kemudian menyebabkan Kabinet Sukiman jatuh. Karena dengan adanya MSA, partai politik yang duduk dalam parlemen ya, menuding bahwa Kabinet Sukiman sudah keluar dari politik luar negeri bebas aktif, sudah pro kepada Amerika Serikat, dan kemudian jatuhlah kabinet itu. Kemudian yang kedua adalah pada masa demokrasi terpimpin. Kita ketahui pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan Bung Karno itu sangat kuat sekali. Segala sesuatu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, segala itu ditentukan oleh Bung Karno. Salah satunya dalam politik luar negeri. Nah, ditentukan oleh Presiden Soekarno.
Politik luar negeri pada masa ini bersifat high profile, yaitu sikap anti terhadap imperialisme, sikap anti terhadap kolonialisme, ya. Dan Bung Karno adalah seorang presiden yang tidak mau diatur-atur oleh negara Barat, negara Eropa. Karena Bung Karno mengatakan Barat itu adalah negara Eropa adalah penjajah. Bung Karno adalah seorang tokoh yang anti terhadap imperialisme. Bahkan Bung Karno punya semboyan Amerika kita setika, Inggris kita linggris. Ya, bahkan Bung Karno mempunyai istilah yang namanya apa itu? Politik luar negeri poros Jakarta Peking, yaitu kita hanya bersahabat dengan negara-negara sosial Uni Soviet dan RRC. Bung Karno itu punya dua istilah yang namanya NEPO dan Old Depo. Old Depo adalah negara-negara yang merupakan penjajah, ya. Sedangkan NEPO adalah New Emergency Force, yaitu negara-negara yang baru yang akan melawan Old Depo. Nah, Indonesia termasuk ke dalam NEPO. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, yaitu pada masa pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, pada masa ini Presiden Soeharto berupaya menjadikan politik luar negeri sebagai sarana mewujudkan stabilitas ekonomi. Maka pada saat itu politik luar negeri Indonesia diterapkan dengan membangun hubungan baik dengan negara tetangga. Kemudian yang kedua adalah Indonesia mulai membangun kedekatan dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan hubungan Indonesia-Amerika Serikat bahkan tidak hanya terbatas pada hubungan dagang ekonomi, tapi juga hubungan militer dan kebijakan nasional yang berpengaruh dari hubungan tersebut. Nah, satu lagi adalah pada masa reformasi. Pada masa reformasi, politik luar negeri diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan pemulihan perekonomian nasional. Setiap presiden yang memerintah pada masa reformasi memiliki kebijakan sendiri terkait politik luar negeri.